Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa semangatnya tetap ada walaupun ada di jam terakhir ya. Ya. Ya Ibu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin, Abi? Baik. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, terlebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar dan mengajar kita dipermudahkan. Amin. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, hari ini kira-kira masuk semua apa enggak ya? Masuk. Alhamdulillah. Ibu cek satu-satu kehadirannya ya. Nanti kalau yang masuk boleh tunjuk tangan hadir gitu. Oke, untuk absen pertama ada Abdillah, Hadir. Adinda Lakesha, Afina, Frisa, Hadir. Kaila, Hadir. Kiftia, Hadir. Nur Aini, Hadir. Rizka, Safina, Hadir. Selvi, Hadir. Suci, Hadir. Zahrani, sama Nadine. Hadir. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita cek dulu kerapihan kelasnya, dicek apakah ada sampah atau tidak yang berserakan. Jika ada, diambil, disimpan, dan nanti dibuang. Oke, boleh silakan. Tidak ada. Sudah bersih semuanya? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya ibu nggak pakai lagu, tapi kalian ikuti kata-kata yang keluar dari mulut ibu ya. Cluenya adalah ikuti kata-kata yang keluar dari mulut ibu. Oke, paham? Paham. Oke. Ayam-ayam, Ayam-ayam. bebek-bebek, Bebek-bebek. ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek. Ayam bebek. Ada berapa ayam dan bebek? Ada berapa ayam dan bebek? Oke. Ternyata konsentrasinya sudah bagus ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, di pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Resep Ibu. Resep? Ya. Ayo. Belum resep. Belum ya? resep. Yang sebelumnya tentang apa? Apa ya? Antibiotik. Kita masih di awal. Kalau di awal kita biasanya belajar apa? Belum golongan obat. Alat-alat laboratorium. Baru kemarin udah lupa ya. Jadi alat-alat laboratorium. Ada yang masih ingat apa saja contoh-contoh alat-alat laboratorium? Kacauan uap, Erlenmeyer, kaca arloji dan lain-lainnya ya. Itu untuk materi minggu lalu. Dan minggu ini Ibu akan membahas tentang resep dan salinan resep. Ya, tahu resep dan salinan resep. Tahu Ya. resep doang, Bu. Ibu mau tanya, apakah ada bentar, maaf ya. Apakah ada yang pernah melihat resep obat? Saya, Bu, Ya, Abi? pernah lihat resep obat pas adik aku lagi diare, Bu. Lagi diare. Biasanya di dalam resep tuh ada apa aja sih? Ada obatnya ini, jadi bahan obatnya itu apa, terus ada nama pasien sama umurnya juga, ada nama dokter Ya. sama alamat dokternya, terus ada SIPD, Apa tuh SIPD? surat izin praktik dokter, Oke. sama ada itu alamatnya, Bu. Alamat apa? Alamat
Dokter kah atau pasien kah? Alamat. Lalu dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, Ibu menjelaskan tentang konsep dasar resep, salinan resep dengan komponen-komponennya, ya. Terus ada menyebutkan bagian-bagian di dalam resep. Ya, jadi resep itu ada bagian-bagiannya, ada nama-namanya. Terus kita menganalisis pengetahuan dalam membaca resep, menelaah dan menyalin resep secara benar. Yang kita tahu resep dokter itu tulisannya sangat bagus ya, tidak jelas gitu. Karena memang kenapa resep dokter tidak jelas? Kenapa hanya dokter yang tahu? Karena takut disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kenapa tulisannya ada yang cuma huruf P aja atau yang cuma coret-coretan? Nah, itu memang sudah diajarkan seperti itu gitu. Terus kita harus mengidentifikasi singkatan Latin dalam resep, ya, sama memahami pentingnya ketelitian dan etika dalam pelayanan kefarmasian terkait resep. Tuh, jadi ini tujuan dari pembelajaran hari ini. Kita masuk ke pengertiannya. Apa sih itu resep? Ya, resep adalah suatu permintaan tertulis dari seorang dokter, mau dokter umum, dokter hewan, ya, dokter gigi, dokter penyakit jantung, itu mereka yang menulis, dituliskan kepada apoteker untuk menyediakan obat dan menyerahkannya kepada pasien. Ya, jadi resep apa tadi? Permintaan dari dokter, ya, dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker. Jadi yang menyiapkan adalah apoteker dan yang menyerahkan adalah apoteker kepada pasiennya. Nah, resep yang baik adalah resep yang jelas dan dapat dibaca. Ya, resep harus memenuhi peraturan yang ditetapkan. SK Menkes RI nomor 26 Menkes /1981 bab 3 pasal 10 yang memuat di dalam resep itu harus ada nama, alamat, nomor SIP dokter. Yang pertama. Yang kedua ada tanggal dan tempat penulisan resepnya. Yang ketiga harus ada tanda R di setiap bagian kiri penulisan obat. Terus yang keempat ada nama setiap obat, komponennya. Komponennya itu ada bentuk sediaannya, dosisnya, jumlahnya, petunjuk pemakaiannya, ya harus jelas. Terus harus ada tanda tangan paraf dokter, alamat jelas untuk obat narkotika. Ya, tanda seru atau paraf dokter pada obat yang melebihi dosis maksimum. Dan nama penderita atau pasien. Kalau resepnya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, artinya resepnya sudah memenuhi persyaratan, gitu ya. Jadi ini nanti namanya screening resep. Sebelum kalian membuat atau menyiapkan obat dalam resep, kalian harus screening semua ini dulu. Oh, resepnya sudah sesuai atau belum dengan standarnya, gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Nah, di dalam resep ada namanya bagian-bagian dalam resep. Yang pertama namanya inskripsio. Ya, inskripsio itu ada di bagian paling atas. Ada identitas penulis penulis resepnya, ada SIP, alamat, kota, dan tanda R. Tanggal R, maksudnya tanggal resep. Yang kedua ada invocation. Ada tanda R di bagian kiri resep. Ya, tanda R. Setiap obat itu pasti ada tanda R-nya. Yang ketiga ada prescription, inti dari si resepnya. Ada nama obat, dosis obat, jumlah obat, ya. Terus ada signatur, tanda yang harus ditulis di etiket, yaitu cara pemakaiannya, cara pemakaian obat. Terus ada subscription, tanda tangan atau paraf dari si dokter. Dan pro, nama, usia, dan berat badan si pasiennya. Ini bagian-bagian dalam resep. Contohnya seperti ini, ya. Jadi di bagian atas itu namanya inskripsio. Inskripsio, ya. Ini tadi inskripsio adalah nama dokter, nomor SIP, alamat,
nomor telepon dan tanggal penulisan resep tersebut. Ya. Yang kedua ada invocatio. Tanda R di bagian kiri. Resep. Terus ada prescriptio. Adalah isi resep. inti dari resep atau nama-nama obatnya. Terus ada signatur. Apa signatur? Cara pemakaian obat. Terus ada subscriptio, tanda tangan, bukan tanda tangan, tanda paraf dari dokter dari setiap R, ya. Terus yang terakhir adalah pro, nama pasien, usia, dan berat badan, ya. Jadi terbagi bagian-bagian resep ini ada 6: inscriptio, invocatio, prescriptio, signatur, subscriptio, dengan pro, ya. Harus dihafal ya ini ya, nanti kita akan ada tes. Nah, biasanya kalau dokter menuliskan di bagian kanan atas ada tulisan Cito, Arjen, PIM. Itu adalah resep-resep yang kalau ditunda bisa berbahaya. Jadi kalau kalian menemukan resep yang ada tulisan ini, kalian harus segera menyediakannya, menyiapkannya, walaupun resep di belakangnya ini masih banyak. Bu, kalau di apotik kan pasiennya rame, terus kalau kita terima resep ini gimana? Yang lain nanti protes dong. Ya enggak, karena sini sudah ada tanda bahaya bila ditunda. Jadi harus disegerakan. Tuh ya. Terus kalau ada tanda iter pada resep di bagian kanan juga, itu tandanya kalian harus membuat kopi resep bahwa resep tersebut bisa diulang pembeliannya. Ya, bisa diulang pembeliannya. Terus kalau misalkan ada tanda neiteratur, berarti tidak boleh diulang resepnya, hanya bisa dibeli satu kali, hanya bisa ditebus satu kali saja. Tuh ya, ini adalah nama bagian-bagian dari singkatan Latin yang ada di dalam resep. Tuh ya. Lalu di dalam resep bukan hanya resep obat-obat keras saja, tapi ada juga resep obat narkotika. Ada yang tahu bedanya obat keras dengan obat narkotika? Boleh, Abi? Dari segi logo obat, kalau obat keras itu dia ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis hitam di sampingnya, dengan angka K di tengah. Bukan angka dong. Huruf K di tengahnya, betul, menyentuh samping garis hitamnya berwarna hitam juga. Betul. Ini dari logo dulunya ya, Bu? Iya. Kalau narkotika logonya itu lingkaran berwarna putih dengan garis tepi merah dengan tanda plus palang merah di tengahnya. Kalau bedanya itu obat keras itu dia itu masih bisa digunakan, tetapi dia masih harus menggunakan resep dokter, Bu. Berarti dia masih aman digunakan apabila sesuai dengan yang diberikan oleh dokter gitu ya, Bu. Dia juga ada efek sampingnya juga. Narkotika juga sebenarnya sama, Bu, tapi bedanya itu narkotika kalau yang dari aku ketahui ya, Bu, dia itu lebih berbahaya. Terus narkotika juga sampai ada jenisnya. Iya, betul. Jenis 1, jenis 2, jenis 3. Jenis 1 yang tidak boleh digunakan, dia hanya untuk ilmu pengetahuan. Jenis 2 yang digunakan dalam dunia medis seperti bius. Dan jenis yang ketiga, aku agak lupa Ibu yang jenis ketiga apa, tapi itu yang aku tahu sih, Bu. Iya, oke. Udah cukup bagus pengetahuan Abi di bidang obat-obat narkotika dengan obat non-narkotik ya, atau obat keras. Jadi perbedaannya kalau obat keras dia betul memiliki logo yang ada di mana? Iya, logo tulisan K berwarna hitam. Terus ada lingkaran merahnya ya, ada garis tepinya warna hitam. Terus sama kalau di narkotika ada tanda plus ya, warnanya putih tapi dia masih ada di warna merah. Oke, kita kasih tepuk mantap dulu untuk Abi ya. Ikuti tepuk mantap. Tepuk mantap satu kali. Mantap. Tepuk mantap berkali-kali. Mantap. Mantap gitu ya. Tepuk mantap. Mantap. Mantap berkali-kali. Mantap.
Ada. Oke. Sekarang kita bagi untuk kelompoknya ya. Saya sudah dibagi kelompok, Ibu berikan lembar kerjanya. Di dalam lembar kerja sini sudah ada perintahnya, harus diapakan dari resep yang ada di depan. Nanti kalian diskusikan dan kalian presentasikan ke depan. Ibu kasih waktu untuk diskusi itu sebanyak 20 menit ya. Cukup ya? 20 menit dari sekarang. Ya, preskriptio ya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Fitrah dari kelompok 1 mewakili kelompok lainnya akan mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik yang baru saja kita kerjakan tadi. Baik, untuk kegiatannya dari skenario khususnya seorang pasien bernama Nyonya Cina datang ke apotek Edelweiss Pharma untuk menembus resep dari dokter PHT. Beliau baru saja kontrol karena merasa telinganya sedang tidak nyaman dan merasa nyeri. Anda sebagai asisten tenaga kefarmasian menerima resep tersebut dan men-screening resep tersebut. Ternyata setelah di-screening ada 2 dari 4 obat yang sedang kosong. Untuk pertanyaan dan soal yang dijawab yang diberikan kepada kita yang nomor 1 yaitu tindakan apa yang Anda akan lakukan sebagai asisten tenaga kefarmasian ketika menemukan permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, analisislah bagian-bagian resep, komponen resep, singkatan alternatif obat sesuai dengan resep yang tertera. Dan yang ketiga, coba kalian analisis apa perbedaan dari kedua resep tersebut. Untuk yang nomor 1, jawaban dari tindakan apa yang Anda akan lakukan yaitu saya sebagai seorang asisten tenaga kefarmasian akan membuat kopi resep untuk pasien. Dan setelah kopi resep yang saya buat telah selesai, saya akan menghubungi apoteker untuk memeriksa kopi resep yang baru saja saya buat karena saya ini masih asisten tenaga kefarmasian ya. Jika sudah di ACC oleh sang apoteker baru bisa diserahkan kepada pasien. Untuk yang nomor 2, analisislah bagian-bagian resep, komponen resep, singkatan mati obat sesuai dengan resep yang tertera. Untuk bagian-bagian resep ini berlaku untuk 2 resep yang ada. Bagian sini itu bagian inscriptio, tulisan RD itu invocatio, isi dari ini disebut dengan prescriptio, SPDD di sini disebut dengan signa, dan pasien yang ini disebut dengan pro. Berlaku pada 2 resep. Lengkap berarti ya? Lengkap Ibu. Lalu ada dari komponen resep. Ibu sebelumnya saya ingin mohon maaf karena untuk yang resep pertama saya tidak menemukan komponen resepnya Bu, karena tidak terbaca oleh saya. Saya cuma membaca yang tulisannya. Untuk komponen resepnya yang kamu
Kita bermain kuis dulu dari Quizizz. Ya, bermain kuis dulu dari Quizizz. Boleh dibuka HP-nya ya. Nggak bisa pakai ini. Nggak bisa takut. Bisa. Ya dulu. Kadang-kadang di sini. Silakan dimasukkan. Ini aja dari tidak ada. Tuh nggak ada apa nyaringan aku nggak ada. Susah ada pakai tuh. Nggak ada. Oke. Sudah ada. 3, 6, 8, 9, 4. Nggak tahu bu. Nggak tahu bu. Oh sebelum makan. Iya. Oh arti kau kira ini. Oh arti. Sebelum makan. Sebelum. Terakhir. Sebelum. Emang orang apa kamu? Diminum. PRN. Maka obat perlu diminum. Kain dong. Nih bener nih. Ya salah. Itu salah. Tipe. Iya, kan banyak ya. Asyik. Apa itu? Iya bu, tapi saya coba itu Oke. PRN selain apa namanya? Bila perlu bisa jika perlu. Oke, posisi pertama ada Abi, posisi kedua Rizka, posisi ketiga Kaila. Oke. Pertanyaan dari Ibu, apa yang bikin kalian menarik pada materi yang Ibu berikan hari ini? Boleh tunjuk tangan? Ayla, apa yang membuat kamu menarik pada materi yang hari ini diberikan? Tidak regular. Apa yang membuat kalian menarik? Boleh? Boleh. Oke, yang lainnya? Ada quiz. Terus kalian jadi bisa atau mulai